Ini udah mentok ya. Turun lagi nggak bisa ya. Oh, maksudnya, nah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin Mojokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul dalam majelis kebaikan, majelis yang penuh barokah. Semoga majelis ini menjadi wasilah, sarana agar kita tampil lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis-majelis ilmu menjadi wasilah baiknya hati kita dan amal-amal kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak menilai, tidak memandang kalian dari fisik maupun harta kalian. Akan tetapi Allah menilai, memandang kalian dari hati dan amal kalian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pastikan bahwa diri kita selalu sibuk untuk mendapatkan validasi dari Allah. Jangan sibuk untuk mendapatkan validasi dari manusia atau pengakuan dari manusia. Cukupkan diri kita dinilai oleh Allah saja dan tidak butuh penilaian manusia. Selama kita benar menurut Allah Subhanahu wa taala, apapun penilaian orang terhadap kita, kita jangan terlalu ambil pusing. Kalau kita sudah komit, saya hanya butuh validasi, butuh pengakuan, butuh penilaian dari Allah saja, lalu Allah menilai apanya? Menilai hati dan amal kita. Hati yang bagaimana? Hati yang sahih, kemudian salim, ya, al-qulubu sahihatan wa salimatan wa mukhlisatan lillahi azza wajal. Hati yang sehat, hati yang bersih, dan hati yang murni ikhlas karena Allah. Kemudian amal yang bagaimana? Yang dinilai oleh Allah adalah amal yang sesuai dengan syariat, amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin secara sebab kita memiliki hati yang bersih, yang baik, dan amal yang benar kalau tidak ngaji. Dari mana kita akan memilikinya? Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin dipandang dan dinilai oleh Allah, maka bersihkan hati kita, perbaiki amal kita, dan itu bisa dicapai dengan ngaji, dengan bersama-sama belajar,
membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan malam hari ini dengan sebab kita hadir di majelis ilmu ini, Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan hati kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kemudian semoga Allah memperbaiki amal ibadah kita dan benar-benar bisa mencontoh atau ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini melanjutkan kajian bulan lalu yang masih separuh jalan, yaitu tentang judulnya adalah al-ikhtilafu wat tanazu'u al-asbabu wal ilaju. Perbedaan pendapat dan perselisihan, sebab-sebab dan solusinya. Kita sudah membahas tentang sebab-sebab perpecahan, dan itu baru 5 poin. Yang pertama, penyebab perpecahan itu adalah ittiba'u atau al-baghyul khalqi ba'duhum ala ba'd wa zulmuhum li ba'dihim. Perbuatan jahat, perbuatan zalim kepada sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Kejahatan seseorang sudah jelas pasti membuat orang benci dan akhirnya tadabur, membelakangi atau saling membelakangi dan saling menjauh. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti ego pribadi. Yang ketiga, ittiba'u wasawisis syaiton, mengikuti bisikan syaitan. Kemudian yang keempat, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti dalil-dalil yang samar-samar. Nah, kalau samar akhirnya ada perbedaan-perbedaan interpretasi sehingga akhirnya terjadi perpecahan. Dan yang terakhir waktu pertemuan yang lalu, yang kelima adalah at-ta'wilul batilu lin nususi. Takwil yang batil terhadap nas-nas, mengalihkan makna dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis tanpa adanya dasar, tanpa adanya dalil yang lain. Ini sudah kita bahas. Ada 2 penyebab lagi, nanti baru kita masuk pembahasan tentang solusi dari perpecahan. Sebelum itu Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mengajak kepada diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita benar-benar memperhatikan semua perintah Allah apakah sudah kita laksanakan. Apakah semua kewajiban dari Allah sudah kita laksanakan atau masih ada yang terlewat? Sholat 5 waktu sudah oke, selesai. Kemudian puasa Ramadan setiap tahun sekali kita laksanakan. Kemudian kewajiban berikutnya bagi yang mampu bayar zakat mal, bayar zakat fitri. Kemudian ibadah haji. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, kewajiban menuntut ilmu agama, kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban menghormati tetangga, dan lain-lainnya. Kita sesekali berdiam, merenung, kira-kira ada nggak kewajiban yang belum saya lakukan, yang kita sudah tahu ilmunya. Nah, salah satunya Bapak Ibu jamaah sekalian adalah kewajiban bersatu dan haramnya berpecah belah. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah ada upaya untuk mewujudkannya? Sampai sejauh mana usaha kita untuk membentuk satu persatuan di tengah-tengah umat Islam? Karena bersatu ini hukumnya bukan sunnah Bapak Ibu. Kalau bersatu dapat pahala, kalau pecah belah tidak masalah. Tidak. Bersatu, berpegang teguh dalam satu kesatuan, dalam satu tubuh di jalan Allah adalah hukumnya wajib.
dan berfirqah-firqah, berpecah belah dalam agama ini hukumnya bukan makruh tapi haram. Dalilnya sebagaimana kita hafal dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ada yang menafsirkan hablullah adalah Al-Qur'an karena disebutkan dalam hadis Al-Qur'an huwa hablullahil matin. Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Sebagian lagi menafsirkan bahwa yang dimaksud tali Allah adalah agamanya. Kita wajib bertamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan agama ini jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, harus bersatu di atas, yaitu di atas ajaran Islam, dan jangan berpecah belah. Ini sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, kita bahas dulu tentang poin yang ke-6 dan ke-7 dari penyebab perpecahan karena sudah kita bahas 5 poin. Yang ke-6, sadisan al-jidalu wal khusumatu fid din. Penyebab perpecahan, penyebab perselisihan di antara kaum muslimin adalah jidal wal khusumah fid din. Jidal dan khusumah ada kemiripan arti. Istilahnya apa ya? Sinonim ya. Kata yang berbeda memiliki makna yang sama. Apa ya Pak? Sinonim ya. Kan ada sinonim, homonim, antonim ya. Kalau antonim apa itu? Ya, nanti buka lagi pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi jidal khusumah ini artinya perdebatan dalam perkara agama. Wal maqsudu bidzalika al jidalul mazmumu wa huwa ma kana bighairi hujjatin wala dalilin. Awil jidalu linusratil batil, ya. Wa qad kana al-kuffar yaf'alunahu katsiran. Qala ta'ala wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadtuhum. Yang dimaksud dengan jidal ini adalah jidal yang mazmum, yang tercela. Artinya ada jidal yang mahmud, yang terpuji. Jadi kita bedakan dulu mana jidal yang dibolehkan dan itu terpuji, mana jidal atau perdebatan yang dilarang dan itu tercela. Tidak semua perdebatan dilarang dan tidak semua perdebatan juga haram. Maka yang dimaksud yang menyebabkan perpecahan itu adalah jidal yang tercela. Apa itu? Yaitu maka nabi ghairi hujjatin wala dalilin, perdebatan tanpa ya. Yang pertama cirinya jidal yang tercela dan ini berdosa, dan ini menyebabkan perpecahan adalah jidal, perdebatan tanpa hujjah, tanpa dalil. Yang kedua, berdebat jidal dalam rangka menolong kebatilan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini perdebatan biasa dilakukan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-5, surat Al-Mu'min ayat yang ke-5 atau surat Ghafir yang ke-5. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadtuhum. Dan mereka berdebat untuk membela kebatilan dan untuk menghilangkan, memusnahkan, menyirnakan kebenaran. Maka kami, kata Allah, maka aku siksa mereka. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama debatnya itu dalam rangka membela kebatilan dan akhirnya menghilangkan kebenaran.
atau debat tanpa dalil, tidak jelas yang dibahas mau tujuannya apa, dasarnya apa. Termasuk di dalamnya adalah debat-debat kusir. Apalagi debat itu sudah tidak ilmiah, isinya menghujat, isinya menghina lawan debat, sudah tidak diperlukan lagi. Termasuk kita kalau sampai jatuh kepada perdebatan seperti itu segera berhenti, keluar dari arena perdebatan. Tetapi kalau debat itu dalam rangka menjelaskan kebenaran untuk membantah kebatilan, disertai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang benar, atau perdebatan dalam upaya mencari kebenaran, tujuannya jelas, membatalkan kesesatan, mengangkat kebenaran, ya, disertai dengan dalil, dengan ilmu. Jadi para nabi pun sering melakukan perdebatan-perdebatan. Contohnya Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namruz. Perdebatan seperti ini boleh untuk menjelaskan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namruz, Namruz bertanya, siapa sebenarnya Tuhanmu itu? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namruz memerintahkan mendatangkan dua orang, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Kalau memang Tuhanmu, wahai Ibrahim, yang menghidupkan dan mematikan, ana uhyi wa umit, saya juga bisa. Yang satu saya hidup, biarkan hidup, yang satu saya bunuh. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Silakan kalau kamu mampu terbitkan dia dari barat, tenggelamkan di timur. Maka fabuhitalladzi kafar, maka orang kafir ini, itu Raja Namruz, terdiam. Itu kalah debatnya. Silakan seperti para nabi mendebat untuk menjelaskan kebenaran, menghilangkan kebatilan. Termasuk juga Rasulullah SAW seringkali membuka forum perdebatan, baik itu melawan orang-orang musyrikin Mekah sekelas Al-Walid bin Al-Mughirah, Imran bin Husain. Kemudian juga di Madinah beliau sering membuka arena perdebatan dengan para pendeta Yahudi. Biasanya dilakukan di Baitul Midras. Jadi orang Yahudi itu ada sinagog, ada midras atau Baitul Midras. Kalau sinagog itu ibaratnya kayak masjid bagi kita, kalau Baitul Midras itu seperti perpustakaan, ruang pertemuan, ya. Sesuai namanya midras dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya madrasah, tempat belajar. Beberapa kali Rasulullah berdebat dan Allah berikan kemenangan kepada beliau. Bahkan akhirnya kebatilan, kesesatan, kebobrokan agama Yahudi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lainnya. Para ulama pun dulu begitu. Kalau berhadapan dengan pentolan atau tokoh-tokoh yang sesat, mereka berdialog, berdebat untuk menjelaskan kebenaran, membantah, ya, pemahaman mereka yang keliru. Termasuk Abdullah bin Abbas yang berdebat dengan orang-orang Khawarij di Haruro atau Hauro, ya, di mana orang-orang Khawarij menghukumi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta Abu Musa sebagai wakil dari kubu Ali dan Amr bin As kubu dari Muawiyah, semuanya kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Begitu pula para pengikut Ali dan Muawiyah dikafirkan juga. Bahkan akhirnya mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak bergabung dengan mereka, dengan alasan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Mereka mempertanyakan, terjadi dialog dengan Ibnu Abbas. Di antara yang mereka tanyakan adalah waktu berperang, kenapa Ali bin Abi Thalib, ya, ditanyakan, kalau memang yang diperangi Ali bin Abi Thalib itu adalah muslim, kenapa diperangi? Kalau memang kafir, kenapa nggak ada tawanan?
Kenapa waktu perundingan Ali bin Abi Thalib itu ya tidak menggunakan nama Ali bin Abi Thalib khalifah? Kata itu dihilangkan. Kenapa Ali bin Abi Thalib mengutus hakim dari kubu dia yaitu Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari kubu Muawiyah mengangkat Amr bin As? Harusnya yang memutuskan Allah, bukan mereka berdua. Nah, maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa ini urusan besar. Ali mengangkat hakim dan Muawiyah mengangkat hakim. Bukankah dalam masalah ya sampai disebutkan oleh Ibnu Abbas urusan hubungan intim suami istri, sampai disebutkan ya urusan ya maaf ya sampai disebut kelamin begitu oleh beliau. Allah bukankah telah memerintahkan kepada kita fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Suami istri yang dikhawatirkan terjadi perdebatan, percekcokan, pertengkaran, berselisih terus, maka angkatlah hakim dari keluarga laki-laki, satu orang yang paham agama, dan hakim dari keluarga perempuan. Nah ini cuma urusan 2 orang saja diangkat hakim, Allah perintahkan, apalagi ini urusan besar. Kemudian kalau kalian menanyakan kenapa Muawiyah diperangi padahal muslim, kalau memang bukan muslim berarti kafir, kalau kafir kenapa nggak ada tawanan? Termasuk juga Ibunda Aisyah waktu perang Jamal yang juga didukung oleh Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kata Ibnu Abbas, apakah kalian mau menawan ibu kalian dijadikan tawanan? Itu Ibunda Aisyah. Kemudian kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus gelar khalifah? Bukankah waktu perjanjian Hudaibiyah Rasulullah menghapus gelar Rasulullah? Tinggi mana Rasul dengan khalifah? Kalau sekedar menghapus gelar khalifah tidak ada masalah harusnya. Rasulullah aja Muhammad bin Abdullah, karena orang-orang kafir tidak mau Muhammad Rasulullah. Nah, ini contoh perdebatan dengan tokoh yang menyimpang. Terkadang perdebatan antar ulama sesama ahlu sunnah untuk mencari pendapat yang terkuat, tidak masalah, dialog itu diniatkan untuk mencari kebenaran, tidak menyudutkan dalam arti menghina lawan debatnya, justru saling bertukar ilmu, monggo kalau seperti itu. Kadang seperti itu kita berdebat akhirnya kita tambah pinter. Lawan bicaranya menyampaikan dalil, ini tafsirnya, kita sampaikan dalil tafsirnya, dialog dengan sopan, dengan baik. Ya. Tetap walaupun apalagi di sosmed ini rawan ya, karena orangnya nggak kelihatan. Meskipun dia itu profesor ataupun mubalik kondang, kalau di sosmed dihajar begitu ya, nggak ada sopan santunnya itu, astagfirullah. Nah kalau dialog secara baik-baik ya saya kadang dialog dengan beberapa ya dai, bahkan ada yang profesor dan lain-lain, kita panggilnya kiai, menurut saya begini. Kalau dia sudah tidak ilmiah lagi, nun sewu, saya keluar dari perdebatan, sudah kita aja. Selama masih ilmiah, ini dasarnya, ini pendapatnya, ini senang, kita jadi belajar akhirnya. Monggo kalau perdebatan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak berhujah, tidak berdalil, hanya katanya ini, katanya itu, apalagi sudah muncul kalimat wah sampean iku sesat, wah gini, udah selesailah, sudah tinggalkan perdebatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada perdebatan yang terpuji dan berpahala, bahkan ini salah satu metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia, serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Debatlah dengan cara yang baik, dengan ilmiah, baik itu ya, dengan akhlak, dengan sopan santun. Tapi kalau sudah tidak ilmiah, saling menghina, saling menyudutkan, inilah yang menyebabkan perpecahan. Kita jangan ambil bagian dari perdebatan ini. Hukumnya berdosa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal."
tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka mendapat hidayah kecuali karena mereka melakukan perdebatan-perdebatan. Awalnya dapat hidayah, tapi Allah cabut hidayah itu, hilang karena apa? Dia suka berdebat. Debat yang tercela tadi, ya. Kemudian ada kutipan perkataan para ulama, di antaranya perkataan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i rahimahullah, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrisu saghain wa yuwarrisu dhaghain. Kata Imam Syafi'i, al-mira, ya mira ini debat kusir, perdebatan yang tadi yang tercela, kata beliau, dalam urusan ilmu itu akan mengeraskan hati dan mewariskan dogoin, yaitu dendam di hati. Gara-gara perdebatan maka hati menjadi keras dan ada dendam kesumat kepada lawan debat. Nah, jadi kalau hari ini ada perdebatan-perdebatan yang di sana tidak ilmiah, tidak berhujah, dan bukan dalam rangka mencari kebenaran, hanya mencari popularitas, hanya pansos supaya lebih terkenal, hanya yang penting menang. Kalau orang debat itu mencari kebenaran, dia tidak selalu menang. Mungkin dia justru orang yang kalah secara perdebatan. Dan seringkali perdebatan itu dimenangkan bukan karena lebih berilmu dan lebih kuat dalilnya, tapi lebih pinter ngomong. Nah, hati-hati juga. Dia tidak jaminan yang menang itu di atas kebenaran. Dia pandai silat, tapi bukan pencak silat, tapi silat lidah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hindari perdebatan yang negatif, yang tercela, yang akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Yang ketujuh, penyebab perpecahan itu adalah at-ta'assubu lil ara'i wal madzahib. Ta'assub, fanatik terhadap ara, jamak dari ra'yu, dari pendapat, wal mazahib, dan terhadap mazhab. Ini sebenarnya hanya mewakili saja, karena fanatik itu tidak hanya sekedar kepada pendapat atau mazhab, tapi banyak yang difanatiki. Ya. Wat ta'assubu al-mamqutu huwa adamu qabulil haqqi ba'da zuhuri daliluhu. Qala ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Al-Mu'minun ayat 53. Surat Al-Mu'minun ayat 53. Jadi kata penulis di sini bahwa fanatik yang dimaksud di sini adalah adamu qubulil haq, tidak menerima kebenaran, ba'da zuhuri dalilihi, setelah jelas dalilnya. Orang fanatik itu dia menolak kebenaran setelah jelas dalilnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 53, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka berselisih dalam urusan agama, saling berpecah belah, ya, terpotong-potong gitu. Fataqatta'u amrahum bainahum. Mereka terkotak-kotak, terpecah belah, tercerai-berai dalam urusan agama menjadi banyak pecahan, banyak firqah, banyak kelompok, dan setiap kelompok mereka merasa bangga dan merasa paling benar dengan kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini punya komunitas, punya kelompok, atau mungkin bahkan punya ormas, dan kita adalah salah satu anggota di dalamnya, itu perkumpulan, paguyuban, klub, ormas, kelompok apapun, ya, kalau dalam rangka dijadikan sebagai kendaraan untuk menyatukan langkah dan itu bersesuaian dengan dalil, dengan Quran dan hadis yang sahih, perkumpulan itu hanya sekedar untuk menyatukan kekuatan.
Karena Allah menyatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dalam surat Ali Imran ayat berapa itu? 104 atau 105 ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru manusia kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Di situ disebutkan ummatun, ada sekelompok orang, artinya bersinergi. Silakan. Kalau dalam berdakwah, dalam berjuang di jalan Allah, kita punya perkumpulan, kita punya tim, monggo silakan. Bukankah seandainya Allah mengutus Rasulullah itu sendirian, tanpa sahabat muhajirin, tanpa sahabat ansor, harusnya Allah bisa, pasti bisa. Rasulullah sendirian, gak butuh tim, gak butuh teman, itu bisa. Tapi mengapa Allah hadirkan para sahabat? Bahkan pada saat haji wada sampai ada laki-lakinya 100.000 sahabat berdakwah bareng Rasulullah, berjuang, berperang di jalan Allah bersama Rasulullah. Itu artinya boleh kita menyatukan kekuatan dalam membela kebenaran. Ya. Jadi panjenengan punya komunitas, monggo, punya yayasan, punya klub, punya ormas apa bergabung di dalamnya, itu untuk menyatukan komando supaya jelas langkahnya, supaya bersinergi. Saya punya kelebihan A tapi kekurangannya di B, ditutupi temannya, ada yang kelebihannya B, saling menutupi, saling melengkapi. Wah, dalam dakwah ini yang satunya ustadznya mengajar, tapi ustadz tuh gaptek. Wah, ada bagian multimedia, Pak Win sama Mas Bakhtiar misalnya. Wah, ada di sini bagian panitia kajiannya, ada yang bagian menyiapkan konsumsinya misalkan, dan lain-lain. Masing-masing saling melengkapi. Monggo silakan. Mau berbentuk paguyuban, klub, perkumpulan, ormas apa, sebagai kendaraan, sebagai wasilah. Ya. Tapi kalau grup atau klub atau kelompok atau ormas dan lain-lainnya, kemudian kita fanatik dengan itu semua, bukan fanatik kepada dalil, maka itulah yang menyebabkan perpecahan, dan itu berdosa dan salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cirinya bagaimana orang fanatik dengan kelompok, dengan ormas, dengan lain-lainnya? Antaranya ya, saya kutip ini. Ketika ada dalil sahih, ada ayat Al-Quran, ada dalil sahih, mereka akan membantah dengan kata pemimpin dan kelompoknya. Dalilnya jelas, sahih, ayatnya jelas, tafsirnya jelas. Mereka bantah, oh kalau kata ketua saya bukan begitu maksudnya, dia bantah itu. Dia lebih mendahulukan perkataan kelompoknya atau ketuanya daripada dalil. Ini berarti fanatik, cirinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ada pendapat yang berbeda dan masing-masing sebenarnya pendapat itu bisa diterima, maka kalau orang fanatik itu menganggap pendapat kelompoknya yang paling benar. Jadi pendapat itu ada kalanya memang saling bertentangan, ada kalanya variatif. Ada khilafun tadad, ada khilafun tanawu. Perbedaan pendapat yang kontradiksi, ya, satu ke utara, satu ke selatan. Tapi ada juga pendapat itu yang berbeda-beda tapi tanawu, variasi, mau pilih yang mana. Nah, orang fanatik itu biasanya dia akan mengatakan bahwa pendapat kelompok saya, pendapat ustadz saya itu yang paling benar. Padahal harusnya, saya mengambil pendapat ini. Ya, kalau Anda mengambil pendapat lain silakan. Bisa jadi pendapat saya yang lebih kuat, yang Anda lemah, atau sebaliknya. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin saya berubah akan mengikuti pendapat Anda atau kelompok Anda. Itu orang yang benar, tidak fanatik. Pokoknya nek sing bener pendapat kelompokku, ormasku, ustadku, yaiku dan sebagainya. Ya. Dan yang berikutnya adalah ketika ada pendapat dari luar, dia akan menolak. Ini pendapat ini bukan dari pemimpin saya kok, bukan dari kelompok saya, dia akan tolak. Dan jika dinasehati, dikritik, sulit menerima, apalagi yang nasehati kelompok lain. Nah, itu namanya fanatik, ciri-cirinya banyak. Kemudian jika ada kekeliruan dalam kelompoknya, maka dia bela mati-matian, walaupun keliru dibela mati-matian. Ya, sampai mereka punya semboyan
right or wrong my party, benar atau salah yang penting ini partai saya bela. Benar atau salah ini ormas saya akan saya bela mati-matian. Jadi sampai sebegitunya. Wis gak ngurus bener salah urusan buri, yang penting iki partaiku, kelompokku, klubku, komunitasku, ormasku tak dukung. Nah, ini ciri fanatik. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, jika dia berdakwah, banyak cirinya. Jika dia berdakwah, ngajak orang bukan kepada Islam, bukan ke jalan Allah, tapi kepada kelompoknya. Ayo mas melo grupku, ayo mas melo komunitasku, ayo melo ormasku, bukan ngajak manusia ke jalan Allah. Harusnya dia jelaskan, ayo menuju jalan Allah, saya punya komunitas ini sekedar kendaraan saja. Bukankah Allah telah menyatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia ke jalan Allah, bukan ke partai, bukan ke ormas, bukan ke ustadz tertentu, kiai tertentu, bukan. Ajak manusia itu ke jalan Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis. Maka ciri orang-orang yang fanatik itu dakwanya apa? Bagaimana caranya supaya orang bergabung dengan kelompoknya. Jadi yang didakwahkan adalah tentang kelompoknya. Hati-hati ya. Jadi bukan berarti kita anti dengan ormas, anti dengan kelompok. Ya. Tidak masalah. Saya juga punya kartu kok. Ya. Punya kartu anggota. Kalau mau berormas monggo silakan. Dijadikan wasilah dakwah, kendaraan untuk menyatukan hati, menyatukan langkah, silakan. Untuk bersinergi, saling membantu, silakan. Tapi bukan harus fanatik dengan kiai, dengan ustadz, dengan pendapat, dengan mazhab atau apa saja. Kita hanya fanatik dengan dalil, yaitu Al-Quran dan sunnah sahihah, dalil yang sahih. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika para sahabat ya mereka memiliki sifat ta'assub atau asobiyah istilahnya. Ini bukti bahwa ya memberi kelompok, dikelompokkan itu tidak masalah selama mereka berpegang pada kebenaran. Rasulullah membagi sahabat dengan istilah sahabat muhajirin, sahabat ansor. Ya. Ini membuktikan bahwa ini nama perkumpulan. Oh, ini para sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu yang penduduk Madinah yang menolong para muhajirin. Diistilahkan sahabat muhajirin dan ansor. Itu Rasulullah membiarkan dan bahkan Allah sendiri yang beri nama itu. Ya. Bukankah Allah telah memberi nama mereka dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, pendahulu kalian yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansor, Allah sendiri menyebut nama mereka. Tapi ketika muncul fanatisme ya sahabat, Rasulullah marah besar. Ada seorang sahabat muhajirin iseng-iseng memukul pantatnya sahabat ansor. Lagi ngumpul-ngumpul ya dipukul itu iseng-iseng plak gitu. Maka sahabat ansor ini tidak terima lalu berteriak, ya lal ansor, wahai sahabat-sahabat ansor tolong saya. Nah yang mukul juga manggil, ya lal muhajirin, wahai sahabat-sahabat muhajirin. Wah, langsung ada fanatisme grup gitu. Maka Rasulullah SAW marah dan beliau memanggil, siapa itu yang ngomong kayak gitu? Sesungguhnya dalam diri mereka masih ada perkara-perkara jahiliyah. Silakan ada istilah sahabat muhajirin, silakan ada sahabat ansor, semuanya juga berpegang pada Quran dan hadis, mengikuti Rasulullah SAW. Hanya digrupkan saja begitu. Tetapi kalau masing-masing ta'assub, Rasulullah marah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya ta'assub kepada pendapat ulama atau madhab atau ta'assub kepada klub, komunitas, kelompok, ormas atau apapun namanya, bahkan bisa jadi fanatik kepada seorang tokoh ya, fanatik kepada ustadz, kepada kiai, maka itu tidak dibenarkan dan itulah yang akan menyebabkan perpecahan. Ketika ada 10 kelompok di mana seluruh anggotanya masing-masing fanatik dengan kelompok masing-masing, wah itu susah sekali disatukan. Sangat sulit. Maka kita jadikan sebuah perkumpulan apapun itu namanya sebagai kendaraan dakwah, artinya untuk mencapai tujuan dakwah.
untuk menegakkan kalimat Allah agar menjadi kalimat yang tertinggi, li'ila'i kalimatillahi iyal ulia. Jadi ini poin yang terakhir dari penyebab perpecahan, adanya ta'assub atau asobiyah, fanatik, baik itu pendapat, mazhab dan yang lain-lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada 3 poin. Al-asbabul lati tamna'ul ikhtilaf, al-asbabul lati tamna'ul ikhtilafa wa taziluh. Sebab-sebab untuk mencegah ikhtilaf, wa taziluh atau menghilangkannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, diobati. Maka sebab-sebab atau solusi untuk mencegah perpecahan, atau kalau sudah terjadi perpecahan, obatnya untuk menghilangkan perpecahan itu diantaranya yang pertama yaitu tauhidu masdari talaqi, yaitu tauhid. Idza aradna an ta'allafa qulubana wa yajtami'u shamalina falanan hila jami'an minan nab'i as-safi kitabullah was sunnati nabihi. Jadi kalau kita ini ingin menyatu, hati kita ini ingin bersatu, ya, maka hendaknya kita ini harus mengikuti, ya, yaitu kitabullah dan sunnahnya Nabi. Maksudnya begini Bapak, kalau ajaran tauhid di mana kita harus mengesahkan Allah, Tuhannya satu. Sebenarnya pemeluk atau penganut agama tauhid juga idealnya bersatu. Ajarannya saja namanya tauhid, dari kata wahada yuwahidu tauhid, menunggalkan, mengesahkan, hanya satu. Tuhannya satu, penganutnya yang menyembahnya juga harusnya bersatu. Tuhannya sama. Berbeda dengan orang-orang musyrik, Tuhannya banyak sekali, ya. Yang disembah aja udah beda-beda, agamanya beda-beda, pasti perpecahannya besar. Makanya Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin allazina farraqu dinahum wa kanu siya'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu meniru orang-orang musyrik yang suka mengkotak-kotakan agama, memecah belah agama. Dan setiap pecahan, setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya masing-masing, merasa benar dengan kelompoknya masing-masing. Maka sebenarnya kalau benar-benar orang itu bertauhid, Allahnya satu, ya, Tuhannya satu, sementara yang lain juga Tuhannya sama, juga Allah, tidak ada Tuhan yang lain, harusnya bersatu. Sesembahannya satu. Yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, ar-ruju' inda tanazzu'i wal ikhtilafi ila kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, solusi dari perpecahan itu adalah ar-ruju' inda tanazzu' wal ikhtilaf, yaitu kembali saat terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kembali kemana? Kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Quran dan hadis, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian mengalami tanazu', berselisih, maka kembalikan, ya, kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan akan akibat akhirnya juga lebih baik. Ada perselisihan, yuk balik kepada Quran, kepada hadis. Kalau tidak mau kembali, kita sampaikan dan selesai tugas kita, tidak bisa memaksakan. Nah, ini rupanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang sering terjadi perpecahan itu adalah ketika orang diajak kepada dalil itu tidak mau.
disampaikan ayat Quran, disampaikan hadis, gak jare yaiku iki kok sing bener. Mosok yaiku salah. Nah, sudah salah tambah salah lagi ya. Mosok yaiku salah. Kiainya tidak maksum, yang maksum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti alasannya nek sampean balik nang Quran hadis iku sik glondongan, nek yaiku lewat dionceki cilik-cilik. Nah, kalau oncek iku mang podo kayune ya, bukan dari yang lain. Ini Quran, ini hadis, oke. Kalau global, kiainya menjelaskan tafsirnya, menjelaskan syarah hadisnya. Ini perkataan para sahabat penjelasannya. Dioncei tapi juga tetap tidak lepas dari dalil tadi. Ini ayatnya, penjelasannya bagaimana? Oh, dijelaskan ayat lain, ditafsirkan ayat lain. Oh, ini ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi yang sahih. Oh, ini ayat ada penjelasan dari para sahabat. Ya, misalkan begitu. Mereka yang paling paham Quran dan hadis. Boleh silakan mengonce apa itu, mengupas ya, tapi tidak lari dari dalilnya tadi. Yang terjadi kan alasannya sampean Quran hadis itu ibaratnya pring itu ya sek gelondongan ya, iku koyok jadi sunduk cilik-cilik ya. Itu pernah saya dialog seperti itu. Pertanyaannya, yai sampean iku mang mencari toko kayu sing podo apa enggak gitu loh. Jojo toko liane gitu ya, pendapat siapa itu ya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kalau ada orang mengeluarkan satu pendapat ya, kemudian pendapat ini sudah ada pendahulunya dalam bidang itu, maka dia salah. Artinya dalam masalah-masalah yang pokok ya, kecuali dalam hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu. Tapi kalau di masa lalu sudah ada, ini kalau seandainya kita harus meluaskan Quran dan hadis Pak ya. Sebenarnya ayatnya jelas, hadisnya jelas, selesai. Tapi kadang oh ini perlu dirinci, ya baik dengan perkataan para ulama. Maka perkara-perkara yang sudah terjadi di masa lalu, ada para sahabat yang menjelaskan, mereka punya pendapat. Kita jangan cepat-cepat nyari pendapat lain, dulukan para pendapat orang pendahulu dulu kita. Jarak dari kita yang 15 abad itu sudah berapa ribu, berapa juta ulama itu dilewati semuanya. Lalu mengatakan ini pendapat saya. Ya. Kalau dalam perkara-perkara yang baru yang memang dulu para ulama kita tidak menemukannya, silakan ya para ulama mujtahid di sekarang, misalkan di zaman sahabat memang tidak ada teknologi, tidak ada penemuan-penemuan seperti sekarang dan ini butuh jawaban. Monggo silakan berijtihad bagi para ulama mujtahid, tidak semua orang berijtihad. Ya. Sekarang itu ketika disampaikan dalil, ini ayatnya ya, ini hadisnya ya Allah, saya lah berijtihad. Saya sampean siapa berijtihad? Jadi kalau sudah jelas ayatnya, jelas hadisnya, kalaupun butuh rincian, jangan melewati pendapat para pendahulu kita, apalagi orang-orang yang mereka lebih dekat kepada sumbernya. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang dahulu mereka tidak mendapati dan tidak melihatnya. Kalau kita cari dari kitab-kitab para pendahulu, ada nggak hukumnya top up Shopee Pay? Nggak ada Pak. Gimana? Ya, bagaimana hukumnya? Misalkan bayi tabung, dicari di zaman dulu nggak ada. Nah, yang seperti itu silakan. Tapi kalau hal-hal yang sudah ada dulu, jangan lari dulu kepada pendapat sendiri atau yang lain. Dahulukan pendapat itu dulu. Nah, itu seandainya kalau kita mau mengambil rincian dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama cegah dan obati perpecahan itu dengan bertauhid. Yang kedua dengan rujuk kepada dalil, kembali kepada dalil. Dan yang ketiga adalah ya, dengan luzumu jama'atil muslimin wa nabzul firqah, melazimi jamaah kaum muslimin dan jangan berfirqah-firqah. Jadi maksudnya melazimi itu kalau selagi masih ada orang-orang benar di atas sunnah Rasulullah SAW berdasarkan Quran dan hadis, kita bergabung dengan mereka, bersatu, jangan menyendiri, jangan bikin kubu sendiri. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi orang-orang yang baik dan benar, belas sama sekali Pak, monggo ya. Jenengan beli tanah di Cangar, bikin rumah sendirian di sana Pak.
beribadah kepada Allah sampai meninggal, karena daripada kumpul orang terus terbawa fitnahnya dan sebagainya, kerusakannya, menyendiri sila. Tapi selama di sana kita masih ketemu teman-teman yang benar, yang baik, yang berjalan berjuang bersama, harus sering ngumpul Pak, gitu Pak, sering kopdar. Walaupun acaranya ngopi, tapi dalam kebaikan ya, ngopi maksudnya ngobrol perkara iman gitu ya, ngopinya. Kalaupun ada kopi hitam lebih baik. Sering-sering ngumpul, jangan sering menyendiri. Kadang orang berpikirnya akan menyendiri lebih baik. Ya, kalau kumpulannya toksik lebih baik sendiri. Tapi kalau orang-orangnya baik, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang mau berjuang, ya kita harus mendekat. Jangan sering memisahkan diri dengan mereka. Ya, Rasulullah menyatakan dalam hadis, man aroda bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin mendapatkan taman-taman surga, maka hendaknya dia melazimi jamaah kaum muslimin, jangan berpecah belah. Okay? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan bahwa perpecahan itu ditimbulkan, penyebabnya diantaranya adalah adanya perdebatan yang tercela. Yang kedua dalam pertemuan ini adalah adanya ta'assub, fanatik kepada mazhab, kelompok dan lain-lainnya. Kemudian obatnya dan solusinya adalah bertauhid, rujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan melazimi jamaatul kaum muslimin. Jangan suka memisahkan diri, berpecah belah. Berkumpul, bersatu, bersinergi, dan jalan bareng dalam berjuang di jalan Allah selama masih ada orang-orang yang di atas kebenaran. Kalau sudah tidak ada lagi sama sekali, silakan kita beruzlah di tempat-tempat yang sepi. Walaupun sampai kata Rasulullah kita makan akar-akar pohon dan kita meninggal dalam keadaan itu, kita tetap sendiri ya. Selama masih ada, jangan cepat-cepat menyendiri ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau kita belum bisa bersatu sedunia, se-Indonesia juga belum bisa, seprovinsi belum, sekabupaten juga belum, se-RT juga belum ya. Setidaknya semasjid ini Pak, paling enggak rukun gitu ya, minimal ya, kita sesuai kemampuan. Kalau semasjid juga masih tidak bisa, ya punya teman berapa, saya sama panjenengan kan punya kewajiban bersatu, ayo kita bersatu, cuman berdua. Seandainya mampunya itu ya, yang penting sudah menjalankan perintah Allah bersatu. Okay. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.